Siapa yang memelihara pohon ara, dia akan menikmati hasilnya. Siapa yang menjaga Tuhannya pasti akan dihormati. Selamat pagi, kembali dengan saya di channel YouTube Marganda Sialagan. Saya hari ini akan berbagi pesan apa yang saya renungkan, gimana untuk menguatkan setiap kita. Pesan yang saya renungkan hari ini adalah tentang siapa yang menanam pohon ara, dia akan menikmati hasilnya. Siapa yang menjaga Tuhannya, dia akan dihormati. Saudaraku, kalau ada sebuah pohon di pinggir jalan, aku lihat ada buahnya, kata-kata durian, dalam hati pengen buahnya. Begitu jatuh, ambil, lalu yang punya pohon durian marah, pencuri, langsung disorakin gitu. Nah, kalau kita ingin menikmati buah dari yang tidak kita tanam, biasanya butuh harga yang mahal seperti kita membelinya. Kalau ada uang kita beli lagi, tapi itu terbatas menikmati hasilnya, ya. Nah, kalau kita tanam sesuatu, kita urus, kita jaga, saat dia akan berbuah, yang menikmati hasilnya siapa? Yang punya tanaman, yang merawatnya, yang mengurusnya. Lagi kalau kita biarkan dia, tidak kita urus, kita punya tanaman, kita biarkan begitu saja, kena ulat lah, kena kuman, hama dan sebagainya, hasilnya apa? Ya, baik, saya punya tanaman kemarin, batang pepaya California, saya tanam dia mulai dari biji, saya urus, saya rawat, tumbuh dia. Setelah tumbuh saya senang hasilnya. Tiba-tiba anjing berlewatan, dia asik melihat sesuatu, ditabrak dan diinjak, patah dan mati. Nah, tidak saya jaga, nanti tidak bikin perlindungan yang bagus. Ada yang tumbuh bagus, ada yang sudah berbuah, ada yang belum berbuah. Tetapi dalam hasil buah saya senang. Hanya saja tiba-tiba ada yang putih-putih, ini ternyata ada gulma atau hama yang merusak. Kalau saya biarkan, ini bisa tanamannya mati atau hasilnya tidak bagus. Perlu perawatan, perlu perhatian, perlu saya untuk terus memperhatikannya, melindungi tanaman itu dari gulma-gulma sehingga nanti menghasilkan buah yang banyak. Kalau sudah menghasilkan buah banyak, pasti saya senang. Itu batang tanaman siapa? Kalau orang yang mencoba-coba ngambil, berarti pencuri. Saya pasti akan menikmati hasil. Seperti itu juga kalau kita mau keluarga kita, mau saudara kita, mau istri, anak-anak atau suami itu bisa baik, kita pelihara anak-anak itu, kita jaga anak-anak, kita jaga istri, pasangan, kita jaga orang yang bersama dengan kita pelihara, kita bimbing. Bukan hanya terus terima hasilnya. Sudah besar kamu tidak tahu membantu orang tua, kapan diajar, kapan dipelihara, kapan dibimbing mereka. Anak-anak itu butuh arahan, butuh masukan, butuh dipoles-poles hidupnya. Nah, kalau mereka ibarat seperti pohon ara, dia harus dipelihara, dia harus dipupuk, dia harus diberi makan dan dijaga dari setiap pengganggu-pengganggu. Nantinya begitu dia besar, yang menikmati hasilnya siapa yang menabur, siapa yang menanam, siapa yang melindungi, yang menyiangi, itu akan menikmati hasilnya. Siapa yang menjaga tuannya, dia akan dihormati. Biasanya orang kalau sudah bekerja, ya tuannya kurang baik menurut dia, dia akan jelek-jelek, akan ceritakan ke orang lain, dia merasa tertekan dengan pimpinan tuannya, lalu dia tinggalkan. Begitu tuannya mulai berhasil, dia dilupakan. Begitu tuannya mengalami sesuatu, maka dia dilihat ini pelayan yang bagaimana, pelayanan dia itu tidak setia. Nah, kitanya bagaimana? Kita harus menunjukkan kita sebagai orang yang setia. Pertama, kita mulai kerja, mulai melayani, kita setia berbuat sesuatu. Bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, dan bertambah tahun, ujian terhadap kesetiaan itu nampak. Ya, apakah kita masih tetap mempertahankannya? Apakah kita berpaling, menyerah?
mulai berpikir negatif. Begitu kita konsumsi negatif itu akan merusak, akan membuat pemahaman kita tidak baik. Dan begitu apa yang kita lakukan, orang akan melihat gembalanya, pemimpinnya itu mengalami hal transisi dalam hidupnya. Lihat ini orang-orang yang bersama dia bagaimana, sebagai penonton saja kah, orang yang setia kah, orang diandalkan kah, atau ini yang selama ini yang mengganggu, yang merusak kepemimpinan. Kita bagaimana kita beraktivitas, di mana kita bekerja, di mana kita berjuang sama-sama. Mari kita tunjukkan level kita, orang yang memiliki loyalitas yang tinggi, kita orang-orang yang setia, orang yang bisa diandalkan, yang bisa diharapkan. Biar ditemukan dari dalam diri kita orang yang setia. Siapa orang yang setia itu biarlah kita. Banyak orang menyebut dirinya orang baik, tapi orang setia siapa yang bisa menemukannya? Sifat yang diinginkan dari seseorang itu adalah kesetiaannya. Perkataan dua ini sangat mempengaruhi bagi saya untuk mengintrospeksi diri. Sudahkah aku setia? Sudahkah saya setia? Dengan saya juga membagikan omongan ini, saya juga ditantang. Tahun 2019 saya diuji, saya lihat orang-orang mulai membagikan omongan, menguatkan orang lain, beri waktu minimal 40 hari. Saya coba, gagal, paling 13 hari. Saya lihat rata-rata begitu seminggu, 2 minggu ada yang mundur, saya tidak sampai. Lalu saya tantang diri, saya mulai 2019 saya termotivasi oleh seorang mentor, beritahu gambaran yang pada saya dia lakukan begitu. Saya tanya, kenapa saya tidak kerjakan? Kenapa tidak saya mulai? Selama ini saya mengharapkan tiga orang lain, kenapa tidak saya mulai dari diri saya sendiri? Saya mulai kerjakan mulai 2019 bulan 9. Mulai tekun setiap hari saya berbagi untuk menguatkan, berbagi untuk bermotivasi bagi diri saya sendiri, bagi orang lain. Sampai hari ini sudah setahun saya belajar setia. Dan saya tahu setiap apa yang saya tanamkan sekarang itu sesuatu akan berbuah, akan hasil cepat atau lambat. Dimulai dari kapan? Mulai dari hari ini kita latih kesetiaan. Jangan tunggu sampai esok. Sebuah pepatah yang pernah saya ingat saya sekolah dulu, don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu sampai hari esok. Apa yang bisa kau lakukan hari ini? Lakukanlah hari ini. Belajarlah untuk memupuk tanaman apa yang kita mau tanam. Kita pengen hasil yang memuaskan, kita bisa nikmati dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita. Tanamlah di situ. Suatu tanam loyalitas, tanam. Kita lihat orang-orang yang bersama dengan kita. Pupuk anak-anak yang percaya kepada kita. Kita pupuk setiap hari. Pupuk, bimbing dia, arahkan. Kalau dia punya kelemahan, kekurangan, mungkin salah saya. Kalau dia masak nasi mungkin muntah, langsung dimarahkan. Berarti dia mungkin belum mendapatkan pelajaran yang paten, belum paham betul bagaimana untuk masak nasi. Begitu nasinya mentah, kita yang marah. Pertanyaannya, apakah saudara yang pernah masak nasi wajib tidak pernah mentah? Bahkan yang sudah pernah juga pernah alaminya, pernah lembek juga, apalagi yang baru belajar. Sekutu dia dengan kesabaran, kasih masukan, kasih arahan, bimbing terus cara mencuci piring, cara mencuci kain, meluangkan waktu sambil menonton, apakah menonton terus, main menggunakan handphone, apakah main game terus. Bimbingan arahan dari kita itu sangat berpengaruh terhadap hasil yang pengen kita capai. Kita pengen keluarga yang bahagia, pupuklah keluarga kita. Kita pengen suami itu jadi suami yang takut akan Tuhan, terus melalui apa yang Tuhan beri dalam diri kita lakukan supaya keluarga, pasangan, suami, istri, orang-orang yang kita, mereka melihat hasil daripada kesetiaan kita itu jadi teladan yang mereka bisa ceritakan sampai nantinya Tuhan memanggil kita. Itu sebuah warisan teladan yang luar biasa, yang jauh berharga daripada harta. Dan sebagai penutup, mari kita tunjukkan loyalitas kita pada siapa, pada gembala, pada pemimpin, biar generasi yang di bawah kita melihat kita adalah figur yang dinanti-nantikan, yang bisa diteladani.
pagi hari ini kita jalani hari kita dengan tekad untuk memupuk, memberikan pupuk, memberikan masukan, memberikan perlindungan terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan biar kita dirahmati dengan sikap loyalitas kesetiaan kita. Tuhan memberkati. Kau selalu hadir mengiringi Tuhan yang selalu pedulikan semua yang akan ku alami.